Halo Bedikers. Industri antariksa nasional digemparkan oleh salah satu satelit Indonesia yang mulai mengorbit pada awal tahun 2023 ini. Satelit nano hasil kerja keras anak bangsa ini bernama Surya Satelit 1 yang telah diluncurkan ke Stasiun Antariksa Internasional sejak tahun lalu. Lantas seperti apa satelit ini? Mari kita bongkar. Sebelum kita mulai, mari berkenalan dahulu dengan satelit. Satelit adalah objek celestial yang bergerak mengelilingi sebuah planet. Satelit ada yang terbentuk secara alami, ada pula karena hasil ciptaan manusia. Di planet Bumi sendiri, satelit alaminya hanya ada satu, yaitu bulan. Sedangkan satelit buatan yang mengorbit Bumi ada sebanyak 4.550 satelit yang berasal dari puluhan negara. Satelit buatan terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada satelit cuaca. Satelit jenis ini berfungsi untuk menguasai kondisi iklim dan cuaca di bumi, serta bisa membantu manusia dalam memprediksi cuaca. Yang kedua ada satelit komunikasi. Satelit jenis ini berfungsi sebagai sistem komunikasi jarak jauh, misalnya untuk layanan telepon dan internet. Berikutnya ada satelit navigasi, yaitu berupa benda angkasa yang menyediakan posisi geospasial mandiri yang menjangkau seluruh permukaan bumi, atau sapaan akrabnya adalah satelit GPS. Selanjutnya adalah satelit penginderaan jauh, yakni benda luar angkasa yang mengamati bumi dari orbit dengan tujuan untuk kegiatan non-militer seperti meteorologi, peta, dan pengawasan lingkungan. Lalu ada satelit ilmiah yang fungsinya untuk menyediakan data servis tanah, radio amatir, informasi meteorologi, dan riset ilmiah. Jenis satelit terakhir adalah satelit militer yang tentunya digunakan untuk keperluan militer, seperti pengamatan intelijen berdasarkan satelit, navigasi, dan komunikasi militer. Satelit diluncurkan keluar angkasa menggunakan roket. Sesampainya di luar angkasa, satelit bergerak secara terus-menerus dengan memanfaatkan momen inersia untuk mengorbit bumi. Gaya gravitasi bumi juga menjadi satelit agar tetap berada di jalur orbit bumi. Sementara gaya sentrifugal dari gerakan mengelilingi bumi menjaga satelit agar tak jatuh ke bumi. Manusia pertama kali berhasil membuat satelit pada tahun 1957. Satelit bernama Sputnik 1 ini dibuat oleh Rusia dan diluncurkan pada 4 Oktober 1957. Sputnik 1 membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer. Sputnik 1 juga membuka peluang untuk mendeteksi meteorit. Sejak saat itu, banyak negara yang mulai membuat satelitnya masing-masing. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mulai membangun sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. Setelah 17 bulan, proyek ini berhasil dirampungkan. Lalu pada 9 Juli 1976, satelit pertama Indonesia pun diluncurkan. Satelit Palapa diluncurkan dari Cape Kennedy, Florida, Amerika Serikat, dan disiarkan langsung oleh TVRI. Sementara nama satelit Palapa sendiri diberikan oleh Presiden Soeharto. Ia mengambil nama sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada di masa Kerajaan Majapahit ketika sedang menyatukan Nusantara di tahun 1336. Dengan meluncurnya satelit Palapa, Indonesia menjadi negara pertama di Asia sekaligus ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik setelah Amerika Serikat dan Kanada. Secara spesifik, satelit Palapa digunakan sebagai pemancar sinyal televisi, radio, dan telepon. Proyek ini menelan biaya hingga 561 miliar rupiah saat itu. 13% dari dana ini ditujukan untuk biaya satelit, 82% untuk telepon, dan sisanya untuk televisi. Satelit Palapa menggunakan teknologi yang sama dengan satelit Anik dan satelit Western milik Kanada dan Amerika Serikat. Satelit ini didesain sedemikian rupa agar bisa mengoptimalkan pancaran sinyal ke seluruh Indonesia dan ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Seiring dengan perkembangannya, Indonesia memiliki berbagai satelit. Dilansir dari berbagai sumber, beberapa satelit milik Indonesia diantaranya satelit Palapa A1, satelit Palapa A2, satelit Palapa B1, satelit Palapa B2, satelit Palapa B2P, satelit Palapa B2R, satelit Palapa B4, satelit Palapa C1, satelit Palapa C2, satelit Indostar 1, satelit Telkom 1, satelit Garuda 1, satelit Telkom 2, satelit Inasat 1, satelit 8 Tubsat, satelit Indostar 2, satelit Palapa D, satelit Telkom 3, satelit Lipostar 1,
satelit 8A2, satelit BRISAT, satelit 8A3, satelit Telkom 3S, satelit Telkom 4, satelit Nusantara 1, dan satelit Palapa N1. Daftar panjang satelit milik Indonesia bertambah dengan hadirnya Surya Satelit 1 atau SS1. SS1 masuk dalam jenis satelit nano atau CubeSat. Berat satelit ini kurang lebih 1-1,3 kg dengan ukuran 10 x 10 x 11,35 cm. Lebih kecil dari satelit mikro atau CubeSat yang memiliki berat sekitar 50-70 kg. Secara lebih detail, struktur SS1 adalah aluminium anodized keras berwarna hitam. Pada permukaan satelit dan rel terbuat dari bahan dianodisasi dengan ketebalan minimal 10 mikrometer. Hal ini sesuai dengan dokumen persyaratan MIL AL 8625 tipe 3. Proses pemilihan struktur satelit ini tak hanya memperhitungkan faktor berat, tapi juga memikirkan faktor daya konduktivitas termal, proses manufaktur, dan biaya. SS1 diperkirakan akan melintasi wilayah Indonesia sebanyak 4-5 kali sehari. Satelit ini akan mengorbit pada ketinggian 400 hingga 420 km di atas permukaan air dengan inklinisasi 51,7 derajat. Proyek SS1 diinisiasi oleh engineer muda Indonesia dari Surya University yang bekerja sama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI sejak Maret 2016 lalu. Pengerjaan dan pelatihan pembuatan nano satelit dengan supervisi dari para periset di Pusat Teknologi Satelit dimulai pada tahun 2017. Berlanjut pada Juni 2022, SS1 berhasil lolos tahapan review fase 03 dan safety review panel oleh pada engineer Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA. Lalu pada 8 Juli 2022, SS1 dikirim ke Jepang dan diserahkan kepada JAXA sebagai pihak peluncur di Tsukuba Space Center. Usai rampung digarap, satelit nano ini diluncurkan ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS pada November 2022 lalu dengan menumpang roket Falcon 9 CRS-26 milik SpaceX. Setelah menumpang di ISS selama beberapa waktu, satelit ini pun dilepaskan menuju orbit. SS1 diperkirakan akan mengorbit selama 6-12 bulan. Setelah itu, lama-kelamaan, satelit ini akan kehilangan posisinya di orbit karena satelit nano ini tidak dilengkapi dengan tenaga penggerak atau propulsion. Misi Surya Satelit 1 adalah sistem pelaporan paket otomatis komunikasi yang mengorbit di low Earth orbit. Satelit mungil ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama yakni untuk mengirim pesan singkat atau SMS secara gratis melalui satelit. Jadi pesan singkat yang dikirimkan tak perlu menggunakan satelit. Dan fungsi kedua adalah untuk memudahkan keperluan komunikasi via radio. Peluncuran satelit nano pertama di Indonesia ini dinilai menjadi titik awal pembuktian bahwa ilmuwan muda dan anak bangsa telah berhasil menorehkan sejarah baru dalam pencapaian industri antariksa nasional.